Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan belajar matematika. Masih bersama saya dengan Pak Heri. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Kompetensi dasar pada pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung, bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran nanti diharapkan setelah pelajaran ini kalian dapat menjelaskan operasi hitung bilangan bulat, kemudian melakukan operasi hitung bilangan bulat, memanfaatkan berbagai sifat operasi bilangan bulat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Jadi intinya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat. Oke, sekarang coba kita ingat materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, tentang apa coba? Ya, betul. Jadi tentang mengurutkan bilangan bulat. Kita ingat sebentar. Yang pertama, kalau ada bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, maka tandanya apa? Tandanya adalah bilangan bulat positif itu selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Berapapun nilainya bilangan bulat positif dan berapapun nilai bilangan bulat negatif itu. Contohnya 16 dengan negatif 1. Karena yang depan itu positif, yang belakang negatif, maka 16 otomatis lebih besar dari negatif 1. Atau 9 dengan negatif 99. Ini angkanya yang satu 9, yang satu 99. Karena yang depan positif, yang belakang negatif, maka tandanya tetap apa? Yang positif itu lebih besar dari yang negatif. Atau 9 lebih besar dari negatif 99. Kalau dibalik, negatif bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, maka bilangan bulat negatif itu selalu lebih kecil dibanding bilangan bulat positif. Contohnya negatif 6 itu mesti lebih kecil dari 5. Atau negatif 2 lebih kecil dari 2. Kita lanjutkan. Kalau ada bilangan bulat positif besar dengan bilangan bulat positif kecil, maka apa? Nah, yang bilangan bulat besar itu mesti lebih besar dari yang positif kecil. Otomatis ini ya, 20 mesti lebih besar dari 13. Kalau dibalik, bilangan bulat positif kecil dengan bilangan bulat positif besar, maka kalau dibandingkan? Yang kecil itu mesti lebih kecil dibanding yang besar. Contohnya 2 itu apa? Lebih kecil dari 5. Selanjutnya, kalau negatif, bilangan bulat negatif besar dengan bilangan bulat negatif kecil. Nah, ini kebalikan dengan yang positif tadi. Kalau makin besar bilangan negatif, maka dia akan makin kecil. Jadi bilangan bulat negatif besar itu lebih kecil dari bilangan bulat negatif kecil. Contohnya negatif 4, 2 itu lebih kecil dari negatif 2. Kalau dibalik, berarti apa? Iya, mesti lebih besar. Bilangan bulat negatif kecil lebih besar dari bilangan bulat negatif besar. Contohnya, negatif 3 itu akan lebih besar dibanding negatif 12. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Yang pertama itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang perlu kita ingat di sini, nanti kalau ada A kurangi B, itu artinya A ditambah negatif B.
atau A kurangi B itu sama dengan A tambah negatif B. Contohnya, kalau ada 5 kurangi 7, itu berarti dia sama dengan apa? 5 tambah negatif 7. Kalau ada negatif 9 kurangi 3, itu sama dengan negatif 9 ditambah negatif 3. Atau ini berlaku kebalikan ya anak-anakku. Jadi misal ada negatif 9 tambah negatif 3, ini artinya negatif 9 kurangi 3. Selanjutnya, kalau ada A dikurangi negatif B, maka dia akan sama dengan A tambah B. Jadi kalau ada tanda berdekatan, ini A negatif-negatif, itu artinya dikalikan. Negatif kali negatif jadi positif. Maka A min B jadi berapa? A tambah B. Contohnya, 1 kurangi negatif 8. Itu akan sama dengan 1 tambah 8. Atau negatif 4 kurangi negatif 2. Sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah 2. Nah, selanjutnya. Tentang tanda pada penjumlahan. Ini nanti jangan sampai salah tanda ya anak-anakku. Nah, kalau salah tanda itu nilainya beda. Jadi tandanya harus benar-benar kita perhatikan. Untuk tanda pada penjumlahan, itu kalau sama tanda, hasilnya tandanya ikut. Sama tanda, hasilnya ikut. Jadi kalau ada positif, tanda positif. Ini ada bilangan bulat positif, tanda bilangan bulat positif. Otomatis nanti hasilnya apa? Tandanya ikut. Karena ini yang dijumlah positif dengan positif, maka hasilnya mesti positif. Contohnya, 7 tambah 8 sama dengan, karena tandanya sama-sama positif, berarti hasilnya positif. Berapa? 7 tambah 8. Hasilnya berapa 7 tambah 8? 15. Karena positif, tanda plusnya tidak perlu kita tulis. Jadi positif 15, cukup kita tulis 15. 19 tambah 28, sama-sama positif, maka hasilnya positif. 19 tambah 28, hasilnya 47. Selanjutnya, yang sama tanda lagi apa? Tadi positif dengan positif. Nah, sekarang negatif dengan negatif. Karena sama tanda, hasilnya ikut. Karena ini yang dijumlah negatif dengan negatif, otomatis hasilnya nanti juga negatif. Hutang lagi, maka hutangnya makin besar. Dulu seperti itu kalau di SD ya. Contohnya, negatif 3 ditambah negatif 7. Karena yang dijumlah sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal jumlahkan. 3 tambah 7 berapa? 10. Maka negatif 3 tambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 10. Atau negatif 15 kurangi 10. Nah ini tadi apa? Kalau ada min ini artinya berarti negatif 15 ditambah negatif 10. Sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Tinggal dijumlah. 15 tambah 10 berapa? 20. Negatif 25. Sekarang kalau beda tanda itu hasilnya ikut yang besar. Positif dengan negatif. Yang besar positif. Positif besar tambah negatif kecil. Maka otomatis hasilnya adalah positif besar. Contohnya adalah 12 tambah negatif 5. 12 dengan 5. Gede mana? Gede 12. Tandanya 12 apa? Positif. Maka hasilnya adalah positif. Berapa? 12 tinggal kurangi 5. 12 kurangi 5 berapa? 7. Maka hasilnya positif 7. Positif tidak perlu ditulis. Maka hasilnya adalah 7. Atau negatif 21 tambah 28.
Gede mana 21 dengan 28? 28. 28 tandanya apa? Positif. Maka hasilnya adalah tinggal kurangi aja. 28 kurangi 21. Berapa? 7. Selanjutnya, kalau yang besar negatif. Negatif besar tambah positif kecil. Yang gede apa? Negatif. Maka kalau ditambahkan dengan positif, yang kecil hasilnya mesti apa? Ya, betul. Negatif. Tapi lebih kecil. Ya, contohnya. Negatif 13 dengan 4. Besar mana? 13. 13 tandanya apa? Negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Tinggal kurangi. 13 kurangi 4. Berapa 13 kurangi 4? 9. Karena tadi yang besar negatif, maka hasilnya berapa? Negatif 9. Tuh, 12 tambah negatif 13. Gede mana anak-anakku? Gede 13. Tandanya apa? Tandanya negatif. Maka tinggal dibalik. 12 kurangi 13. Yang gede tadi 13. Berarti hasilnya adalah 13 kurangi 12. Berapa 13 kurangi 12? 1. 13 tadi tandanya apa? Negatif. Maka hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya kita masuk ke perkalian dan pembagian. Untuk tanda perkalian dan pembagian, ini nanti sama ya anak-anakku. Jadi kalau sama tanda hasilnya jadi positif. Perkalian dan pembagian. Contohnya, positif dikali atau dibagi positif. Positif kali positif atau positif bagi negatif. Karena sama tanda hasilnya jadi positif. Contohnya, 3 kali 4 sama-sama positif, maka tinggal kalikan. 3 kali 4 hasilnya 12. Tuh, 15 dibagi 5 sama-sama positif, maka hasilnya positif. Positif berapa? 15 dibagi 5, 3. Selanjutnya, kalau negatif. Negatif kali negatif, sama tanda ya. Atau negatif bagi negatif, sama tanda juga. Maka hasilnya akan apa? Positif. Contohnya, negatif 2 kali negatif 8. Sama-sama negatif, maka negatif kali negatif positif. Kalikan 2 kali 8, 16. Maka negatif 2 kali negatif 8, hasilnya adalah 16. Atau negatif 32 dibagi negatif 4. Negatif bagi negatif positif. Tinggal dibagi. 32 dibagi 4 berapa? 8. Selanjutnya, kalau beda tanda. Nah, kalau beda tanda hasilnya negatif. Hati-hati, nanti laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan. Karena nanti ada setan di situ. Hasilnya akan negatif. Positif kali negatif atau positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, contohnya 3 kali negatif 2, positif kali negatif adalah negatif karena beda tanda. Tinggal kalikan 3 kali 2 ketemu 6, maka 3 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian 8 dibagi negatif 4. Positif bagi negatif, negatif. 8 bagi 4, negatif 2. Sekarang kalau dibalik, negatif kali positif atau negatif bagi positif. Karena beda tanda, hasilnya apa tadi? Beda tanda hasilnya negatif. Maka negatif kali positif atau negatif bagi positif, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 5 kali 8. Karena beda tanda, hasilnya negatif. Tinggal kalikan. 5 kali 8, 40. Maka negatif 5 kali 8 hasilnya negatif 40. Atau yang kedua, negatif 28 dibagi 4. Beda tanda.
maka negatif bagi positif, negatif. Tinggal dibagi. 28 bagi 4, hasilnya 7. Maka negatif 8 bagi 4, hasilnya negatif 7. Demikian untuk penjumlahan dan perkalian. Tandanya seperti itu ya, anak-anakku. Jadi untuk lebih lanjut, kalian untuk mengetahui nanti bagaimana trik tentang penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, kalian bisa cari di YouTube. Trik perkalian, pembagian, trik penjumlahan, pengurangan. Di situ ada banyak sekali. Nanti bisa kita pelajari, kalian pelajari di YouTube. Jadi kalau masih kurang jelas, boleh nanti menghubungi saya lewat WA. Jadi untuk pelajaran yang saya sampaikan, saya fokus pada tanda. Jadi tanda bagaimana kalau positif ketemu positif dikalikan, dijumlahkan. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, selanjutnya adalah aturan operasi campuran. Itu tadi kalau tandanya hanya satu. Nah, sekarang kalau dicampur, misal tambah, kurang, bagi, kali. Nah, aturannya seperti apa? Yang pertama, itu kalau ada kurang di dalam kurung atau kuadrat atau dalam akar, ini nanti dikerjakan dulu. Jadi yang berada dalam kurung itu kita kerjakan dulu. Contohnya, ada 3 dikali dalam kurung 5 kurangi 3. Nah, ini yang saya merah-merah ini kalau dalam kurung berarti dia dikerjakan dulu. Maka hasilnya 5 kali dalam kurung 5 kurangi 3, hasilnya ada, mohon maaf, 3 kali 5 kurangi 3, hasilnya berapa? Nah, 3. Tetap yang kita kerjakan yang merah dulu. Dalam kurung 5 kurangi 3 berapa? 2. Maka 5 kali, stop. 3 kali 5 kurangi 3, hasilnya berapa? 3 kali 2, hasilnya 6. Atau 5 kurangi 3 kuadrat. Nah, ya, tambah 1. Maka yang kita kerjakan adalah yang 3 kuadrat dulu. Nah, jadi berapa? 5 tetap, kurangi 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 1. 5 kurangi 9 berapa? Negatif 4 ditambah 1 berapa? Negatif 3. Kemudian 9 dikali akar 16 kurangi 5. Maka yang kita kerjakan dalam akar dulu. Akar 16. Maka dia jadi berapa? 9 kali akar 16, 4 kurangi 5. 9 kali 4, 36, dikurangi 5. Sama dengan 31. Jadi ingat, dalam kurung, kuadrat, akar, kerjakan dulu. Selanjutnya, kali dan bagi lebih dulu dari tambah dan kurang. Jadi nanti kalau ada kali dan bagi, terus ada tambah kurang, yang kita dulukan adalah kali dan bagi. Meskipun tanda kali dan bagi ada di belakang. Contohnya, 12 kurangi 5 kali 3. Maka yang kita kerjakan apa? Kali dulu. Maka ini jadi 12 kurangi 5 kali 3 berapa? 15. Maka 12 kurangi 5 kali 3, itu yang kita kerjakan yang merah dulu, yang kali dulu. Jadi 12 kurangi 15 berapa? Negatif 3. Atau selanjutnya 9 ditambah 24 dibagi 3. Nah, karena ada tambah dan bagi, yang kita dulukan apa? Yang bagi. Jadi 9 tambah 24 bagi negatif 3, yang kita kerjakan 24 bagi negatif 3 dulu. Nah, jadi 9. Nah, positif bagi negatif berapa? Negatif. Maka 24 bagi 3, negatif 8. Maka 9 kurangi 8 hasilnya 1. Atau 3 kali negatif 2 tambah 12 bagi 2. Nah, maka yang kita kerjakan, yang kita kelompokkan. Berarti 3 dengan negatif 2 yang kali, kemudian 12 dengan dibagi 2. Maka 3 kali negatif 2, yang merah-merah itu berapa? Positif kali negatif, negatif berapa? 3 kali 2, 6. Kemudian 12 dibagi 2, 6.
maka negatif 6 tambah 6 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya kalau ada kali dengan bagi atau tambah dengan kurang, ini nanti lebih baik yang kita kerjakan urut. Ada beberapa yang tidak urut nggak apa-apa, tapi biar mudah lebih baik kita kerjakan urut. Contohnya 24 bagi 6 kali 4. Nah, ini tidak boleh kita kerjakan 6 kali 4 dulu. Ya, jadi yang kita kerjakan adalah 24 dibagi 6. Berapa 24 bagi 6? 4. Baru kali 4. Maka 4 kali 4, 16. Tidak boleh kita kerjakan 6 kali 4 dulu. Nah, 6 kali 4 berapa? 24. Maka 24 bagi 24, 1 itu salah. Jadi kita kerjakan urut dari depan. Yang tambah juga seperti itu. 7 kurangi 5 tambah 4. Maka yang kita kerjakan dari depan. 7 kurangi 5, 2 tambah 4. Nah, maka 2 tambah 4 hasilnya 6. Oke, itu anak-anakku tentang tanda penjumlahan perkalian, pengurangan pembagian, kemudian aturan pada operasi campuran, tambah kali bagi kurang. Ini nanti bisa kalian catat, kalian ulang-ulang materi video ini biar hafal betul ya. Nanti kalau misal mau catat kok terlalu cepat, kalian pause biar enak ya. Nah, dan kalian catat di buku catatan kalian mana yang penting. Oke, itu. Selanjutnya sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Jadi ada beberapa sifat pada bilangan bulat itu, operasi bilangan bulat itu. Yang pertama, tertutup. Tertutup itu apa? Ya, pada penjumlahan. Misal ada A tambah B sama dengan C. Karena kita berbicara tentang bilangan bulat, maka kalau A bilangan bulat tambah B bilangan bulat, pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Maka itu berlaku sifat tertutup ya. Contohnya 2 bilangan bulat tambah 3 bilangan bulat, hasilnya 5. Jadi 2 tambah 5, 2 tambah 3 sama dengan 5. Semua bilangan bulat maka berlaku tertutup. Kemudian perkalian A kali B sama dengan C sama. Nanti A, B, C dia bilangan bulat. Contohnya 2 kali 4 bilangan bulat kali bilangan bulat hasilnya 8 juga bilangan bulat. Selanjutnya berlaku sifat komutatif atau pertukaran, dibolak-balik sama saja. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 3 tambah 5. Berapa 3 tambah 5? 8. Boleh dibalik. Yang di belakang jadi di depan. 3 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 3. 3 tambah 5 tadi 8. 5 tambah 3 juga 8. Maka berlaku sifat komutatif pertukaran. Bolak-balik sama saja. Kemudian A kali B. Dia akan sama dengan B kali A. Contohnya 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. 3 kali 5, 15. 5 kali 3 juga 15. Berlaku sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya berlaku sifat asosiatif, pengelompokan. Yang dijumlahkan boleh depan dulu, boleh belakang dulu. Ya. Kalau ada A tambah B baru ditambahkan C, itu boleh sama dengan A ditambahkan B tambah C. Contohnya 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Boleh dibalik, 3 ditambah dulu, 4 tambah 9, 4 tambah 5 berapa? 9. Maka 3 tambah 9, 12. Hasilnya sama. Atau kali juga sama, A kali B, baru kalikan C akan sama dengan A dikalikan dengan B kali C. Contoh 3 kali 4,
kali 5. Yap, sama dengan 3 dikalikan 4 kali 5. 3 kali 4, 12. Kali 5, 60. Sama dengan 3 kalikan 4 kali 5, 20. 3 kali 20, 60. Dan identitas. Identitas itu apa? Identitas itu adalah satu anggota bilangan bulat yang menyebabkan operasi bilangan tersebut kalau dijumlahkan A tambah B itu sama dengan A. Maka B ini sebagai identitas karena tidak menambah dalam penjumlahan. Misal 1 tambah berapa ketemu 1, 10 tambah berapa ketemu 10, 100 tambah berapa ketemu 100. Nah, yang ditambahkan itu adalah 0. Maka 1 tambah 0 sama dengan 1. 5 tambah 0 sama dengan 5. 1.000.000 tambah 0 sama dengan 1.000.000. Nah, maka identitas penjumlahan itu adalah 0. Perkalian A kali B. A kali berapa ketemu A? Nah, 10 kali berapa ketemu 10? 1.000.000 kali berapa ketemu 1.000.000? Nah, ketemunya adalah 1. 10 kali 1 ketemu 10. 15 kali 1 sama dengan 15. 30 kali 1 ketemu 30. Maka identitas perkalian adalah 1. Distributif atau penyebaran. Di sini berlaku distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau ada A tambah B dikali C, itu bisa dihitung dengan A kali C baru ditambah B kali C. Atau berlaku dibalik ya. A kali C ditambah B kali C itu sama dengan A tambah B baru dikalikan C. Contohnya 3 tambah 4 kali 5. 3 tambah 4 berapa? 7 kali 5, 35. Dia akan sama dengan 3 kali 5, 15 tambah 4 kali 5, 20. 15 tambah 20, 35. Oke, itu anak-anakku yang kita pelajari hari ini tentang tanda pada operasi bilangan, kemudian aturan pada operasi bilangan bulat, kemudian sifat operasi bilangan bulat. Untuk teknik pengalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, kalian bisa lihat di YouTube. Kalau masih belum jelas, nanti bisa tanyakan ke saya. Itu aja materi kita pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang boleh ditanyakan kepada saya. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah itu. Mudah-mudahan kita menjadi makin baik dan makin baik lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.